Ini merupakan tampilan dari jasa AI yang kita gunakan untuk men-screening CV, melakukan test assessment, memblasting email, interview AI, dan banyak lagi fitur-fitur lainnya yang sedang kita kembangkan. Dan di website ini kita menjelaskan berbagai keunggulan dari feature kita, dan kita menggunakan algoritma machine learning ya, dan juga generative AI untuk men-generate hanya secara deskripsi dari hasil machine learning. Terus untuk Create ini kita sudah setup, dan saat ini kita sedang launching ya, dan ini produk yang kita create juga bersama para developers baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, ini merupakan tampilan dari app-nya. Di sini kita bisa listing seluruh job title, job description-nya. Dan untuk menambahkan screening yang baru, kita bisa tambahkan job title-nya apa, lalu job description-nya di copy paste sesuai dengan input dari para users. Selanjutnya kita lakukan assessment. Di sini ada assessment kandidat, dan ini tampilan yang bisa diganti-ganti mau light, dark, system, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa select ya, itu adalah misalnya contohnya marketing specialist, terus kita upload resume yang sudah kita siapkan, misalnya ada 4 nih seperti ini, kita upload ya, kemudian kita setup kira-kira passing threshold-nya berapa, dia nanti akan otomatis menseleksi berdasarkan passing threshold. Dan di platform ini kita sudah lengkapi dengan ya adopsi GDPR ya, terkait dengan data protection system, dan di sini kita tidak menyimpan ya data dari kandidat ya, jadi ini langsung terhapus, tapi dari sisi user itu bisa mengekspor hasil dari prediksi, sehingga ini jauh lebih aman ya, kita tidak menyimpan data-data yang confidential ya. Nah, ini contohnya less than 30 seconds ya, kita sudah bisa mendapatkan hasilnya, dan hasilnya menunjukkan ya dari 4 tuh 1 yang diterima. Nah, ini merupakan match percentage, kita bisa sortir di sini, kita udah lengkapi ya responsif, dan di sini juga bisa diekspor, jadi user bisa mengekspor dalam bentuk CSV, sehingga ketika nanti mau screening berikutnya kan sudah punya data-data yang sebelumnya di PC masing-masing, jadi sangat aman. Dan di sini dijelaskan kira-kira dia lulus kenapa gitu, dia lulus kenapa dan sebagainya, yang kurang tuh apa ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini ya, misalnya di sini, oh di sini CV-nya siapa nih namanya. Nah, ini Lisa Wison ya, kita bisa tracking ya. Lisa Wison dia pengalaman sebagai marketing communication specialist ya, dan dia memang fokusnya di marketing specialist ya. Dan di sini dia sudah menggunakan beberapa skills ya, ada content media, kemudian ada campaign strategy, performance tracking, data analysis dan macam-macam. Kita lihat hasilnya di sini, berdasarkan screening ya, namanya udah sesuai Lisa Wison. Jadi kita sudah gunakan AI algoritma yang bisa langsung capture nama, email dan macam-macam. Terus di sini dia matching kenapa? Karena dia punya tadi strategic planning ya, terus dia content management, project management ya. Terus contohnya tadi ini apa nih, dia bisa buat promosi dan macam-macam ya, achievement juga di highlight. Namun ada beberapa yang perlu di-improve nih. Nah, dia belum punya tadi kemampuan optimalisasi search engine optimization ya. Nah, ini perlu dioptimalkan. Terus tadi juga disampaikan meskipun penulisan konten ada, tapi dari sisi konten manajemennya yang perlu di-improve. Ya, untuk feedback dan tadi sini dia perlu meningkatkan keterampilan dalam pemasaran digital ya, mengoptimalkan isu dan macam-macam. Terus saran-saran juga di sini ada ditampilkan. Itu juga dengan kandidat yang rendah sekali matchingnya. Kenapa dia rendah? Karena dia posisinya tinggi banget, chief marketing officer. Sementara skill set yang dibutuhkan itu untuk spesialis ya. Dan di sini dia terlihat ya, dia tuh kurang banyak nih pengalaman tadi, misalkan dengan pengolahan data gitu dan macam-macam gitu ya. Kita cek juga di sini apakah sesuai ya dari hasilnya nih. Nah, keterampilan yang hilang ya, ada data driven marketing nih, kurang nih ya kan. Saran nih kan mengikuti di SEO, content strategy, data driven. Kenapa? Karena tadi di lowongannya kita sesuaikan tadi job description-nya. Ini kan job description tadi untuk marketing specialist. Nah, jadi dia menyesuaikan dengan job description dari yang kita posting. Karena di sini disampaikan data driven marketing. Ya, terus dia analyze market trend, customer behavior dan macam-macam. Terus ada juga optimizing SEO. Jadi dia sudah menarik ya data dengan NLP, machine learning algorithm ya, kemudian matchingkan akurasi. Dan ini kalau dicoba berkali-kali, ya itu akurasi tidak akan berubah karena kita menggunakan machine learning. Ya, terus kita bisa tampilkan juga dalam bentuk diagram. Nah, ini diagramnya dari 4 yang apply, tadi screening 1 yang lolos, dan ini bisa diekspor ya. Jadi sangat aman ya. Dan kita juga bisa jelaskan ya kan. Tell me about the result. Nah, dia akan jelasin ya kira-kira dari result tadi ini kita lengkapi dengan chatbot ya. Nah, disampaikan nih ada semua ID 1, 2 ya, kemudian tadi 3 dan 4 ya, dan berapa persentasenya ya. Di sini di highlight nih, ini terkait dengan achievementnya mereka gitu ya, achievement mereka gitu. Jadi jatuhnya bisa dijalankan, terus kita bisa announcement blast ya. Jadi nanti jika ini di deploy ya, langsung tarik emailnya masing-masing semuanya, terus ini bisa dipersonal lalu bisa dikirim. Kemudian psychometric test ya, di sini kita bisa jalanin berbagai psychometric test ya. Misalnya tampilan kita ganti ya. Nah, untuk tes ya. Kemudian kita make test di sini, dan kita isi ya, ini random aja misalkan. Sangat praktis, ada 40 psychometric test sudah kita lengkapi assessment toolsnya, sehingga nanti HR user bisa personalize saja mau butuh yang mana buat kandidat gitu. Dan kita nggak batasi kan, mau sebanyak mungkin silakan, jadi bisa dapat gambar dan kandidat kita perlu optimal juga dari sisi waktu dan macam-macam gitu. Nah, ini lengkap ya, di interaktif, di penjelasan macam-macam, dan ada banyak psychometric test yang lain juga gitu, dan itu udah kita lengkapi sedetail mungkin ya, sedetail mungkin. Dan ini silakan ya kan, bisa dinilai sendiri. Bayangkan kalau kita menggunakan tes yang konvensional ya, ini biayanya lumayan gitu. Apalagi harus isi paper atau pergi depan laptop, masuk ruangan apa, terus nunggu waktu dari assessment psikolog kelamaan, padahal kan dia sebenarnya ngisi isian dan macam-macam ya. Nah, ini kita hanya within minutes ya langsung dapat, karena tadi saya isinya cepat. Di sini kan mungkin dia butuh waktu sekitar 5-7 menit ya, jadi kita random aja gitu.